Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang akan membahas materi mengenai mendeskripsikan memori pikiran dan bahasa. Perkenalkan, saya Tri Pratiwi dengan NIM 2020112042. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dengan NIM 2020112041. Perkenalkan, nama saya Irfan Akbar dengan NIM 2020112040. Pengertian memori. Menurut Wilder Penfield, melakukan percobaan dengan mengoperasi otak pasien dalam keadaan sadar. Wilder melakukan beberapa tusukan pada otak voltase rendahnya, khususnya di daerah hipokampus. Alhasil, si pasien tidak mengingat benda apa yang ditunjukkan kepadanya. Sebagian peneliti memperkirakan hipokampus adalah tempat penyimpanan memori. Dengan demikian, hakikat memori adalah ingatan akan suatu hal baik berupa pengalaman, kata, atau hal-hal konseptual yang ada di sekeliling manusia. Tanpa memori, manusia tidak akan mampu berkomunikasi karena pada dasarnya salah satu fungsi memori adalah merekam data yang kemudian disimpan di dalam otak dan dikeluarkan dalam bentuk komunikasi timbal balik. Menurut Atkinson dan Shiffrin tahun 1968, ada 3 jenis penyimpanan memori, yaitu yang pertama, penyimpanan sensori atau sensori struct. Penyimpanan sensori yaitu jejak yang pasti dari stimulus saat ini. Dalam hal ini, sensori terus menahan jejak stimulus ketika stimulus sedang dipasangkan dengan sebuah pola. Maksudnya adalah stimulus yang diterima langsung diproses dengan pola yang ada dalam kaitannya dengan bahasa. Jejak tersebut bisa berupa visual, yaitu dalam bentuk kesan terhadap kata yang ada di lembar halaman. Kemudian selanjutnya 2, penyimpanan jangka pendek. Penyimpanan jangka pendek yaitu penyimpanan informasi jangka pendek yang bisa menahan jumlah item pada batas tertentu. Penyimpanan jangka pendek bisa mengubah intisari pada suatu sinyal yang baru masuk atau item yang didapat kembali dari penyimpanan jangka panjang. Yang ketiga ada penyimpanan jangka panjang. Penyimpanan jangka panjang yaitu mempunyai kapasitas yang tidak terbatas. Penyimpanan ini juga mempunyai durasi waktu yang sangat lama. Pada long RAM memori melekat kuat namun masih dapat hilang jika tidak pernah di-recall, sehingga tertumpuk memori lain yang masuk. Kemudian akan dapat diingat kembali jika ada rangsangan yang diberikan seperti mengendus bau tertentu atau mendengar lagu tertentu sehingga mengingatkan kepada suatu kejadian. Namun bisa saja tanpa rangsangan memori itu tiba-tiba saja muncul, itu yang disebut dengan lupa-lupa ingat. Proses memori, menurut Clark 1977, memori dibentuk melalui 3 tahap, yaitu input, penyimpanan, dan output. 1. Tahap input. Pada tahap ini, biasanya manusia menerima masukan baik pun lisan maupun tulisan, kemudian mengambil intisari dari masukannya untuk memahaminya. Manusia hanya menyimpan maknanya saja, bukan keseluruhan kata. Jika kita disuruh untuk mengulangi lagi kata yang sama persis dengan apa yang diucapkan, maka akan sangat sulit. Kedua, yaitu tahap penyimpanan. Pada tahap ini dimulai dengan proses menyimpan informasi pada memori pendek. Jika informasi ini dirasa memang perlu, maka akan dikirim ke memori panjang. Memori panjang tidak hanya menyimpan makna saja, namun juga menyimpan hafalan-hafalan verbatim. Verbatim adalah pernyataan ulang yang disampaikan kata demi kata secara tepat. Tahap output. Pada tahap ini, ada 2 cara yang dipakai, yaitu rekognisi dan rekognisi adalah pemanggilan memori dengan meminta seseorang untuk dapat merekognisi sesuatu yang telah diberikan kepadanya sebelumnya. Misalnya si siswa diminta untuk menjawab apakah benda ini sudah dikenal sebelumnya. Pada tahap rekal, siswa diminta untuk menyebut kembali suatu kata yang ia lihat dan dengar sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan studi kasus yang dilakukan oleh Jacob pada tahun 1987, Piaget, Al-Tariba, bahwa anak yang umurnya lebih tua bisa mengulang deretan digit lebih panjang daripada anak yang berusia cenderungnya lebih muda. Ide ini diambil dari Binet dan Simon pada abad ke-20 ketika mereka mengembangkan tes kecerdasan. Di dalamnya penelitiannya tersebut, mereka menemukan anak berusia 3 tahun hanya bisa mengulangi 2 digit saja. Selanjutnya, anak yang berusia 4 tahun bisa mengulangi 3 digit saja. Dan anak yang berusia 7 tahun mengalami peningkatan bisa mengulang sampai 5 digit saja. Terima kasih. Pengertian pikiran dan bahasa. Pikiran berasal dari kata dasar pikir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pikir artinya akal budi, ingatan, angan-angan, kata dalam hati, kemudian mendapat sufiks an menjadi kata pikiran. Dapat disimpulkan bahwa pikiran merupakan alat batin untuk berpikir.
Pikiran merupakan proses respon otak terhadap apa yang telah terjadi saat ini, saat sekarang maupun saat yang akan datang. Bahasa. Bahasa adalah media atau perwujudan hasil pikiran yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan atau bahasa isyarat dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. Hubungan antara pikiran dan bahasa. Sebagian orang berpandangan bahwa orang dapat berpikir tanpa memakai bahasa. Seorang filosof bernama Mueller tahun 1887 berpandangan bahwa bahasa dan pikiran tidak dapat dipisahkan. Manusia tidak mungkin berpikir tanpa bahasa. Melalui bahasa, manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama, masyarakat, dan sekaligus mudah membaurkan dirinya dengan segala bentuk masyarakat. Hal ini menandakan bahwa dalam berbahasa diperlukan suatu tindakan berpikir dan dari hasil pemikiran tersebut diwujudkan dalam bentuk bahasa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahasa dan pikiran itu saling berhubungan karena tidak mungkin berpikir tanpa bahasa. Hubungan memori dan pembelajaran bahasa. Salah satu hal yang disimpan oleh memori adalah kata. Dalam hal ini, kata diasosiasikan dengan bahasa, sehingga memori memiliki kaitan yang erat dengan bahasa dan pembelajaran bahasa. Dalam mempelajari bahasa, hal yang paling mendasar adalah penguasaan kata atau kosakata, karena tanpa menguasai atau memahami kosakata, kita tidak akan bisa menguasai bahasa. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum